Bagaimana Pak proses penyusunan RPJMN periode ini? Apakah sudah berjalan Pak? Sejauh ini sudah dilakukan kajian pendahuluan, serta sudah ada rancangan teknokratiknya. Setelah ini bakal dilakukan rapat awal untuk penyusunan RPJMN-nya sendiri. Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih, saya mau rapat dulu. Pak. Oke, sebelumnya mohon maaf saya agak terlambat karena tadi diwawancarai sebentar. Jadi, rekan-rekan, seperti yang kita tahu, kita telah bentuk tim penyusun RPJMN 2025-2029. Tugas kita tidak ringan karena kita harus menyiapkan arah pembangunan nasional 5 tahun ke depan dengan keterbatasan fiskal dan tekanan global yang tidak pasti. Benar Pak Menteri, kita perlu menentukan prioritas strategis. Apakah mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat industri manufaktur, atau fokus pada ekonomi hijau? Betul. Kalau bicara soal anggaran, kita harus realistis. Seperti yang kita tahu, dana APBN tidak bisa menopang semua proyek besar yang ada. Sehingga sinergi dengan swasta dan juga skema dengan KPBU harus jadi kunci. Namun tanpa dukungan industri nasional, infrastruktur hanya akan menjadi jalan tanpa muatan. Kita butuh strategi industrialisasi dan hilirisasi yang kuat. Baik, kalau begitu kita jadikan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan ekonomi hijau sebagai prioritas utama. Pertumbuhan ekonomi harus disertai transformasi struktural, bukan sekedar proyek. Ya, rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui, kita sedang menghadapi tantangan yang berlapis-lapis, seperti ketergantungan ekspor bahan mentah, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan keterbatasan investasi hijau. Di sini kita butuh langkah yang berani untuk menjadikan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Apakah ada usulan? Untuk hal investasi hijau sendiri, awalnya kita perlu roadmap hilirisasi nasional dengan target jelas per sektornya, seperti contohnya mineral, pertanian, ataupun energi baru serta terbarukan dengan tidak melupakan aspek-aspek lingkungannya. Kami telah berulang kali mengingatkan tentang perencanaan berbasis data dan riset. Namun demikian, kami juga mendorong integrasi data lintas sektor, sehingga data-data seperti perubahan iklim dan produktivitas tenaga kerja dapat disinkronkan. Selain itu, penyediaan data yang aktual dan relevan harus ada di semua wilayah, sehingga implementasi perencanaan berbasis data dan riset tidak hanya dapat dilakukan di kota besar saja. Kami setuju, tapi semua itu butuh kepastian, regulasi, dan intensif fiskal. Jadi, otomatis investor akan masuk kalau pemerintah konsisten. Baik, maka dari itu, kita akan susun roadmap hilirisasi dan transisi hijau. Setiap sektor harus memiliki indikator kinerja, proyeksi dampak terhadap PDB, dan rencana penguatan SDM industri. Karena kesimpulan sudah kita capai, maka kita tutup rapat hari ini. Halo Pak, izin melaporkan, saya Rusdi, ya warga sekitar sini. Setelah dibikin daerah industri itu banyak jalan yang berlubang Pak, lihat. Kayak gini nih. Dan nggak ada tanggapan dari pemerintah sama sekali, jadi tolong diperhatikan. Seperti yang bisa kita lihat sebelumnya, masih banyak kekurangan yang merugikan aspek-aspek lain, termasuk masyarakat. Di sini, opini masyarakat, masukan dari masyarakat itu tergolong sangat penting. Pembangunan harus kontekstual, bukan hanya dari pusat. Maka dari itu, kita perlu meninjau ulang apa yang sebaiknya harus kita lakukan. Namun, kalau semua aspirasi diakomodasi, proyek bisa molor. Kita butuh efisiensi agar investasi tidak kabur. Tapi efisiensi itu bukan alasan untuk mengorbankan lingkungan dan juga hak masyarakat lokal.
Karena partisipasi publik itu juga amanat undang-undang, sehingga harus dilaksanakan dan bukan hanya sebagai pilihan. Tenang para hadirin sekalian, semua aspirasi akan kami catat dan pertimbangkan. Ya, semoga kali ini benar-benar dilaksanakan ya, bukan hanya dicatat. Saya telah menerima laporan. Pertumbuhan ekonomi nasional belum sesuai target. Apa yang salah? Apakah karena perumusan perencanaan, implementasinya, atau jangan-jangan ada antek-antek asing yang ingin memecah belah kedaulatan negara ini? Sebelumnya mohon maaf Pak, karena kami sebenarnya sudah menjalankan sesuai perencanaan. Tapi implementasi daerah masih lemah dan koordinasi antar lembaga masih belum solid. Iya betul, beberapa program prioritas itu terhambat oleh realisasi anggaran. Benar Pak, mungkin kita terlalu fokus pada angka pertumbuhan, bukan kualitas pembangunan. Kita perlu meninjau kembali pendekatan top-down-nya. Lakukan revisi RPJMN. Pastikan perencanaan kita inklusif, mendengar suara rakyat, memperkuat daerah, dan menjaga lingkungan.